Udah tampil belum sih, Pak? Belum. Bentar, Pak. Lupa caranya ya, Pak. Di Praseno. Ini yang seluruh layar jendela atau Ya. Terus dipilih tengah, gambar yang ada di tengah, terus diklik share gitu. Oh. Nah, Ya, sudah tampil. Tinggal dipilih PPT-nya. Ya, udah tampil, Pak. sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tugas minggu kemarin, yaitu Open Group Architectural Framework atau TOGAF. Pengertian singkatnya, Open Group Architectural Framework TOGAF pertama kali dikembangkan pada tahun 1995 dan didasarkan pada kerangka arsitektur teknik Departemen Pertahanan untuk manajemen informasi. TOGAF merupakan metodologi dan kerangka arsitektur perusahaan yang telah terbukti digunakan oleh organisasi terkemuka di dunia untuk meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga dapat membantu praktisi untuk menghindari dikunci dengan metode berpemilik, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, dan mewujudkan pengembalian investasi yang lebih besar. Tahap-tahapan dalam TOGAF. ADM terdiri dari tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise. Tahapan-tahapan ADM diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Penjelasannya, yang pertama, preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kostumisasi TOGAF, mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, arsitektur version. Fase ini sesi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Information System Arsitektur. Pada fase ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Teknologi arsitektur. Tahapan ini membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penelitian jenis kandidat, teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya, opportunities and solution. Tahapan evaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur. Tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Migration and planning. Tahapan ini dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan ini dari fase
Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Arsitektur Change Management. Tahapan ini menyusun prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Fase ini diuraikan penggerak perubahan, bagaimana manajemen perubahan tersebut dan pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Requirement Management menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ada yang lain yang mau tanya? Ada enggak? Boten, Pak. Hah? Boten. Oh, boten. Boten. Satu lagi siapa? Yuk, satu lagi yang mau nunjuk ke. Biar tahu bedanya. Saya Ya, boleh, Pak. siapa itu? Si Dek. Ya, Dek. Ya, silakan, Dek. Wih, gambarmu kira itu. Gambar ganti bagus yang ngono gambar kira. Kira apa kucing? Kucing, Pak. Oh, kucing dah. Kira-kira. Kono aman, Dik. Aman gimana, Pak? Maksudnya ya aman, sehat kabeh ngono lah. Alhamdulillah sehat, Pak. Amin. Penting Lagi sehat magang, ya. Pak. Hah? Lagi magang. Makan? Oh, magang. Iya, Pak. Oh, kowe lagi magang. Iya, Pak. Lah ngopo? Kan saya transfer, Pak. Kowe transfer dari 2000 angkatan 2007 18 ya. 19 toh. Iya, Pak. Saya mulai, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mas Sri Purwanto. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai framework TOGAF. Apa itu framework TOGAF? Framework TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Kelebihan TOGAF, sifatnya yang fleksibel dan sifatnya open source, sistematis, fokus pada siklus implementasi ADM dan proses, kaya akan area teknis arsitektur, dan terakhir, resource base menyediakan banyak material referensi. Kelemahannya, tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat block diagram. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang. Struktur dan komponen arsitektur enterprise TOGAF. Yang pertama, dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama, business arsitektur, menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuannya. Yang kedua, application arsitektur, menjelaskan bagaimana aplikasi khusus dirancang dan bagaimana aplikasi berinteraksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, data arsitektur, menjelaskan bagaimana enterprise data stores diatur dan diakses. Dan yang keempat, technical arsitektur, menjelaskan infrastruktur, hardware, dan software yang mendukung aplikasi dan interaksinya. Arsitektur Development Method atau ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kemudian TOGAF ADM terdiri atas 10 fase, yaitu sebagai berikut. Mungkin hampir sama kayak punyanya Mas Yeyen. Yang pertama, preliminary phase atau fase awal. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kostumisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur.
Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Fase A, arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, menyusun visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur dengan pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise, mensahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan strategis bisnis organisasi. Fase yang ketiga, fase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umumnya untuk pemodelan. Fase C, information system arsitektur. Pada tahap ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi, yaitu seperti IR diagram, class diagram, dan objek diagram. Fase D, teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Fase I, opportunities and solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Fase F, migration and planning. Fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Fase G, implementation governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses development dan implementasi secara keseluruhan, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Dan fase H, arsitektur change management. Fase ini mencakup menyusun prosedur-prosedur untuk mengelola perusahaan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Mungkin yang terakhir, requirement management, menguji proses pengolahan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sidik. Ada pertanyaan? Tokaf ya. Jadi apa tuh manfaat dari framework ini? Ada yang bisa jawab? Apa Mas? Kalau untuk saya mungkin sebagai framework ya Pak, jadi tempat ada alurnya gitu loh Pak, dari tahap-tahapannya. Apa tadi secara umum? Ya, secara umum dari ada berapa bagian tadi di Tokaf itu? Apa saja? Primary PIS, tahap awal, kemudian arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, operations and solution, migration and planning, implementation and governance, arsitektur change and management. Yang terakhir environment management. Ya. Oke. Jadi itu memang apa namanya yang biasa sering digunakan ya, tapi kan tidak semua menggunakan itu kan. Kemarin
ada sebelumnya ada EAP, ada apa? Sebelum-sebelumnya kemarin itu di tugas sebelumnya itu kan. Jadi pada waktu melakukan apa? Perencanaan strategis SITI, karena ada beberapa framework ya yang bisa digunakan. Satunya adalah TOGAF ini. Ada kerangka Jahman, ada apa lagi? Ada kemarin yang minggu kemarin itu EAP ya. Kemudian ada apa lagi Mbak? Belum EAP kemarin apa? ISSP ya. Kan ada sebelum pertama kemarin kan ada ISSP atau Information System Strategy Planning ya. ISSP. Kemudian ada kerangka Jahman, kemudian ada IAP dan ada TOGAF. Itu framework sebenarnya, framework yang bisa digunakan pada waktu kita ingin melakukan perancangan strategis SITI. Ya, ini merancang strategi SITI ya. Jadi berbeda dengan metode pengembangan sistem ya. Kalau ini kan baru merancang strategi SITI-nya. Nanti pada waktu implementasi baru dilakukan apa pengembangan sistem. Itu jadi TOGAF. Jadi tadi TOGAF ada apa bagian ada 10 bagian ya Mas ya tadi ya. Ada 10. Itu masing-masing setiap tahapan Anda harus dilalui. Ada bisnis layer. Jadi sudah ada 3 dari 10 itu ada 3 dibagi menjadi 3 tahapan. Business layer, application layer, teknologi layer. Sama kan seperti yang di kemarin di EAP itu kan juga sama dibagi menjadi ada bisnis bagian ada 3 kemarin tuh ada 3 dibagi 3 kelompok kan ya. Yang kemarin yang presentasi minggu kemarin yang EAP itu. Pada saya sampai sama untuk mencapai tujuan yang sama. Hanya saja kan tahapan yang dilalui itu yang berbeda-beda ya. Kalau yang di EAP kemarin kan ada planning, initiation, ada business modeling, current system dan teknologi ya. Kemudian ada data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, ada yang terakhir adalah migration plans atau implementasi. Ini kan sama di TOGAF ini juga sama kan. Hanya tahapannya lebih banyak itu. Itu di framework yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan strategis SITI. Nah, TOGAF ini dipandang sebagai proses arsitektur yang melengkapi dari Yahman kemarin ya, Yahman framework. Melengkapi dari frameworknya Yahman. Itu sudah. Baik nanti ikut kalau ikut mendengarkan seminar kalau internasional ya. Nanti pembicaranya salah satunya adalah Pak Rektor. Saya share ini link di FB-nya ya, link FB-nya yang bisa dilihat di FB streaming lewat Facebook ya. Pak share di chat itu. Kalau itu silahkan absen dulu.
Oke, itu ya, silahkan nanti bisa melihat apa seminar internasional di link FB itu. Mungkin itu ya. Lanjutkan minggu depan ada tugas di e-learning nanti untuk minggu depan, bahan minggu depan, yaitu setelah ini tadi TOGAF, minggu depan adalah COVID. Apa itu COVID nanti bisa dicari. Oke, itu ya. Baik, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.